Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang ada di rumah. Kami menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama mengikuti peribadahan pada saat ini lewat ibadah Minggu 7 Juni 2020. Dari majelis kami menyampaikan terus dukung media-media pelayanan yang terus dilakukan oleh Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, mulai dari YouTube di Getar Malang, juga di Facebook Getar Malang Raya, dan juga di Instagram Gereja Toraja. Dan kami menyampaikan ibadah saat ini kita akan mulai tepat pukul 9.30, dan mari kita mengikuti peribadahan berikut ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita masuk ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Berhimpun menghadap Allah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan muliakan Dia dalam tuntunan dengan tema tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 17 bait 1. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, pujilah haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Anugerah, salam, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua dalam ibadah ini. Amin. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitik Mazmur Daud, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami,
betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Kita menyanyi dari PKJ 242 bait 1, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihimu. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihimu. Tuhan ku lembutkan dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Saya mengundang saudara-saudara untuk kita berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi dari Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan, dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab, kami sering melakukan sikap yang tidak berkenan kepadamu. Olehnya itu, kami datang memohon ampun kepadamu. Tuhan, kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan. Nats persembahan berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Sambil kita mempersiapkan persembahan, kita memuji Tuhan. PKJ 146 ayat 1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa
Bapa untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam surga. Kalau di tengah-tengah persekutuan kami pada siang hari ini, Tuhan sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah dan terimalah persembahan ini ya Bapa, agar sungguh-sungguh boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Demikian pun juga berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan berkati sehingga berkat itu kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bapa dalam surga, berkati hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini ya Bapa sungguh-sungguh dikelola dengan hati yang penuh tanggung jawab. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa, inilah doa persembahan yang kami sampaikan kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami yang banyak Bapa. Lalu Engkau sambut kami yang datang kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani 132 ayat 7. Terima hormat dan sembah. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja dengan sekalian benda yang Kau beri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya undang majelis untuk ke depan. Kita bersama-sama. Pada jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan kita dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31, dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13, dan dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi saat ini kami bersyukur atas semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, Engkau memungkinkan kami kembali untuk bersama-sama bersekutu dalam peribadahan pada saat ini. Firman-Mu kami akan baca ya Tuhan, berkati kami semua. Biarlah firman yang kami akan baca dan renungkan secara bersama-sama boleh dapat kami pahami ya Tuhan, dan semakin memberkati hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Tuhan Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk apa dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga binatang-binatang, bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah-tambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang 13. 2 Korintus pasal 13 ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13.
yang berkata demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Kure sumaga kuah. Kuasa kami, kuasa kami, kure sumaga kuasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini, tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 menguraikan bagaimana proses penciptaan, di mana penciptaan ada dua istilah yang muncul, yaitu pertama menciptakan dan yang kedua adalah menjadikan. Dalam menciptakan, bahannya itu belum ada dan kemudian Allah berfirman, maka jadilah, untuk ciptaan yang lain. Sedangkan untuk manusia, Allah menggunakan kata menjadikan. Jadi kalau yang lain itu menciptakan, kalau yang ketika manusia itu menjadikan. Ini mau memberikan pengertian bahwa bahannya itu sudah ada, yaitu tanah. Jadi manusia itu dijadikan dari apa, yaitu dari tanah. Sementara yang lain itu diciptakan sesuatu yang belum ada, blank, dan kemudian Allah menciptakan, kemudian dia ada. Allah berkenan mengungkapkan dirinya dengan cara, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Di sini menjelaskan ketiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dalam nama yang agung itulah juga kita dibaptiskan dalam tiga nama itu, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah menjadikan manusia segambar dan serupa. Ini istilah yang kemudian digunakan, yaitu segambar dan serupa. Nah, gambar dan rupa menandakan gambar yang paling serupa atau kemiripan yang paling dekat dari semua makhluk yang kemudian kelihatan pada saat itu. Manusia
dijadikan, yaitu serupa dengan penciptanya, yaitu Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah dengan maksud supaya mereka berkuasa atas ciptaan lain yang memperlihatkan keberadaan manusia itu adalah wakil daripada Allah. Manusia ini merupakan sebuah mandataris, atau dia adalah penerima mandat dari Allah untuk kemudian mengelola daripada segala ciptaan yang telah dibuat oleh Allah sebelumnya. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13, dan ia yang adalah sumber kasih dan juga adalah sumber daripada damai sejahtera, akan kemudian senang dan tinggal di dalam rumahnya sendiri, yaitu di dalam jemaat. Ada beberapa hal yang kemudian kita bisa lihat di situ tentang istilah yang kemudian digunakan adalah Jiwa Kudus. Adalah sebuah kebiasaan yang kemudian memberikan salam yang merupakan lambang daripada sebuah persekutuan Kristen. Kata yang berikut adalah yang istilah yang digunakan adalah semua orang kudus. Semua orang kudus ini adalah orang-orang Kristen yang bersama-sama dengan Paulus, sekalipun hampir semua tidak dikenal secara pribadi, dan orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Beberapa dari kata yang paling banyak dikutip ini adalah bagaimana tentang orang-orang kudus ini dikutip oleh kitab suci untuk menutup daripada kitab daripada Paulus, yaitu kitab Korintus. Nah, istilah berikut yang digunakan adalah kasih karunia. Kasih karunia yang adalah dalam urutan pengalaman Kristen adalah yang pertama tentang kasih karunia itu untuk kemudian menjadikan orang yang percaya tahu dan tentang kasih itu yang ditampakkan oleh Allah, dan selanjutnya mendapatkan bagian di dalam kekristenan tentang kasih karunia itu. Ini yang diungkapkan oleh Taska tentang bagaimana kasih karunia itu, bahwa tidak ada pengertian yang tepat, dan satu-satunya persekutuan yang abadi antara manusia dengan persekutuan dengan Allah adalah bagaimana persekutuan orang-orang yang berdosa yang telah ditebus di dalam darah Kristus. Itulah kasih karunia. Jadi kita tidak layak untuk kemudian menerima, tetapi kita dilayakkan di dalam kasih karunia karena dosa telah ada pada diri manusia, namun kita diberikan kasih karunia dan kita diselamatkan di dalam Kristus oleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan iman Paulus yang kuat untuk menganggap bahwa ayat-ayat ini adalah dia sebuah penyataan bahwa kasih Allah menyertai kamu sekalian. Jadi ada sebuah ungkapan berkat yang diberikan, sebuah penyataan bahwa kasih karunia Allah akan menyertai kamu sekalian. Itu dalam Korintus. Nah, dalam bacaan kita dalam Matius pasal 28 yang menjadi bahan utama kita pada saat ini, para murid-murid diberikan tanggung jawab yang besar dalam kemudian memikul dalam pelaksanaan amanat agung. Dan dikatakan bahwa mereka tidak akan sendiri dalam pelaksanaannya karena penyertaan Yesus terhadap mereka tidak akan berkesudahan. Seperti yang kita ungkapkan dalam Mazmur berbalasan kita tadi dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, menyaksikan bahwa kedahsyatan dan keagungan Tuhan pencipta semesta yang kemudian memperhatikan manusia yang lemah. Sedemikian juga pun Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, amanat agung yang disampaikan dalam bahan utama kita pada saat ini, kita akan lihat satu persatu apa yang menjadi amanat agung dari bacaan utama kita. Yang pertama, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Nah, tugas menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus yang telah diberikan oleh Kristus kepada para murid dalam pertobatan dan karya Roh Kudus. Pemberian adalah sebuah tanggung jawab daripada murid Kristus. Yang kedua yang kita bisa lihat adalah mengenai baptisan. Baptisan itu adalah menjadi sebuah tanda dan materai. Sekali lagi menjadi tanda dan materai bahwa kita telah menjadi bagian daripada keluarga Allah, masuk dalam kerajaan Allah. Baptisan ini menjadi sebuah kesaksian dan pengakuan percaya bahwa
menjadi murid Kristus tidak berhenti pada sebuah pengakuan di dalam hati, tetapi juga pengakuan kepada publik, pengakuan kepada banyak orang bahwa mereka telah dibaptis di dalam Kristus. Hal terakhir yang bisa disampaikan, bahan utama kita tentang ajaran. Kalimat yang kemudian digunakan dalam bacaan kita adalah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini merupakan sebuah amanat agar ajaran Yesus kemudian juga terus disebarkan. Tidak berhenti pada kita, tetapi juga disampaikan kepada semua orang yang mau menerimanya. Sama seperti ketika para murid-murid itu diberikan perintah oleh Kristus. Kemudian murid-murid juga melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari keempat bacaan kita bersama dengan Mazmur tadi, bacaan 1 sampai 3, dia mengungkapkan sebuah gagasan yang begitu luar biasa, bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi umatnya, sekali lagi tugas dan tanggung jawab yang diberikan juga kepada kita, senantiasa disertai dengan sebuah jaminan penyertaan. Dan penyertaan itu adalah dari Tuhan sendiri, saudara-saudara. Mulai dari kisah penciptaan dalam perjanjian lama, di awal kejadian, tanggung jawab diberikan kepada kita untuk kemudian kita memelihara bumi, dan tidak diberikan Tuhan begitu saja, saudara-saudara. Tetapi dia menyertai dengan karya Allah, dengan menciptakan manusia menurut apa tadi? Gambar dan rupa Allah. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Sehubungan dengan itu, dalam kita memasuki saat ini apa yang disebut sebagai Minggu Trinitas, tentu patut diberikan perhatian terkait dengan karya Allah, bahwa Trinitas yang terus hadir dan bekerja mulai dari awal penciptaan manusia sampai kepada akhir zaman. Dan juga menjadi kekuatan bagi kita sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan yang telah hadir memberikan sebuah mandat kepada kita untuk kemudian menunaikan tugas kita. Dan Roh Kudus pun akan kemudian bersama-sama dengan kita untuk kemudian menyertai kita menunaikan tugas tanggung jawab, baik lewat pelayanan, pekerjaan sehari-hari kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, juga kepada anak-anak mahasiswa dan siswa dalam tugas di sekolah dan juga di kampus. Yakinkanlah bahwa dalam menunaikan tugasmu itu, Tuhan akan beserta. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami pada minggu saat ini. Bersama dengan segenap majelis kami boleh dimungkinkan dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengangkat pelayanannya Tuhan. Biarlah pelayanan kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga anak-anak mudamu yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan kembali memberkati dalam masa muda mereka. Bapa di surga, pelayanan kami selanjutnya biarlah kami boleh diperkenankan oleh Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan untuk boleh mengangkat pelayanan dengan baik, terlebih dalam pergumulan kami pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh mengemas peribadahan dengan kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Bapa dalam surga, dalam syafaat kami pada saat ini, hamba berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam minggu kemarin ya Tuhan. Biarlah Tuhan melengkapi sukacita saudara-saudara kami yang merasakan ulang tahun. Pertambahan umur ini adalah menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Tuhan, Engkau tetap lindungi mereka dalam perjalanan kehidupannya, dalam studi bagi yang muda, pekerjaan bagi segenap orang tua kami. Tuhan berkati. Bapa dalam surga, juga hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul karena mungkin ada yang dalam sakit penyakit ya Tuhan, ataupun pergumulan secara pribadi. Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara-saudara kami.
Kami percaya bahwa Tuhan mampu membukakan jalan bagi kami semua yang terus berharap kepada Tuhan dan menantikan pertolongan daripada-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah mereka memikirkan yang terbaik untuk kesejahteraan segenap masyarakat ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, untuk memikirkan daripada pergumulan pada saat ini dengan adanya COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan pemulihan kepada kami semua, memberikan pemikiran yang terbaik kepada pemerintah kami untuk mengambil langkah-langkah konkret sehubungan dengan kami melawan daripada virus corona ya Tuhan. Segenap para medis yang terus berjuang untuk memberikan perawatan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun bentuk penyakit yang sementara diderita, kami percaya ya Tuhan bahwa lewat uluran tangan para medis ya Tuhan, di situ Tuhan hadir untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Biarlah sukacita yang kami rasakan lewat semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami terus nikmati di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan melalui satu minggu ke depan. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami boleh melalui dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Syafaat kami, seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang untuk kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tenanglah, ini hatiku Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan terjang, tetap ku rasakan Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pergilah, tunaikan tugasmu, beritakanlah Injil, yakinlah bahwa Tuhan senantiasa besertamu. Dan besertamu juga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. 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 Sebagai lagu penutup dalam ibadah kita pada minggu pagi menjelang siang ini, dari PKJ 258 bait 1, ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau mimpi dalam hidup, tidak ku takut kan salah seduh. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku, hidupku penuh ribat pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saat teduh pribadi, silakan duduk. Jalani kehidupan dengan penuh kesungguhan, hadapi kenyataan dengan penuh kesabaran, maka yang akan kamu temukan adalah kebahagiaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti peribadahan yang dilaksanakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang. Kami terus menyampaikan bahwa terus ikuti peribadahan-peribadahan yang dilaksanakan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Surabaya cabang Kebaktian Malang lewat ibadah-ibadah online, dan kami menyampaikan bahwa mari kita menunggu petunjuk dari sinode dan juga dari pemerintah, khususnya kita di Kota Malang, dari wali kota, untuk kemudian kapan kita memulai untuk beribadah di gedung gereja. Demikian kami menyampaikan, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.